Salam jemaat Tuhan, di minggu terakhir bulan anak ini, mari kita serahkan ibadah kita di tangan Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan mengawali ibadah kita di pagi hari. Ibadah kita di pagi hari yang indah ini, pertolongannya datang dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas jemaat sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Nas pembimbing kita diambil dari Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami makin mengerti akan kasih setia Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan yang sungguh memprihatinkan ini. Kami memiliki Allah yang hidup, yang berkuasa dan menebus kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau selalu beserta dengan kami. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau memimpin kami hari lepas hari sampai detik hari ini. Terima kasih ya Tuhan, pimpinanmu yang tidak pernah goyah dan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga akan menolong para jemaat-Mu, Tuhan, dengan keadaan mereka masing-masing. Engkau kiranya menolong dan Engkau terus menuntun dan terus akan menuntunnya. Terima kasih juga teman-teman kami yang saat ini melayani Tuhan, baik puji-pujian, baik itu musik. Tuhan, Engkau yang menuntun mereka, Engkau yang memberikan kekuatan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari pagi hari yang indah ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita katakan bersama, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari Engkau terus menyertai kami. Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur.
anak-anak Allah, kita dipenuhi kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Dan ketika kita sadar kita adalah milik Tuhan, ketika kita sadar kita adalah ahli waris Allah, maka biarlah hati kita penuh dengan sukacita, penuh dengan nyanyian. Kita menyembah Tuhan. Kita katakan, hatiku penuh nyanyian. Kita sebagai anak-anak Allah, kita patut bersyukur kita memiliki Bapa yang begitu sayang pada anak-anaknya. Mari kita angkat pujian bersama seperti Bapa sayang anaknya. Yeah.
Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagi. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, kemuliaan hidup anak-anak Allah. Natsnya diambil Roma 8 ayat 18 sampai 25. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami mendengar firman-Mu dan kami melakukannya dengan bimbingan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam catatan pribadinya Martin Luther menulis demikian. Roma pasal 8 seluruhnya adalah merupakan bacaan wajib sebelum ia tidur.
Jadi ketika dia perjalanan dari pelayanan atau perjalanan dari luar kota, dia berkata, tolong bacakan aku Roma pasal 8. Inilah rahasia seorang yang mengasihi Tuhan. Kadang dia merenungkan hal itu. Kadang kalau begitu capek, dia bersama-sama dengan sahabatnya membacakan itu. Saudara-saudara, Roma pasal 8. Dan kita sekarang pagi hari ini akan belajar bersama Roma 8 ayat 18 sampai 25. Roma pasal 8 ayat 18 sampai 25 adalah satu bagian dari firman Tuhan yang indah luar biasa. Firman Tuhan membawa kita kembali melihat apa artinya Paulus mengatakan bahwa penderitaan itu di dalam Tuhan adalah penderitaan oleh karena iman, dan terus-menerus mereka merindukan setelah ditebus, mulai bergerak dia akan memenuhi dari panggilan Tuhan, yaitu kemuliaan hidup anak-anak Allah. Siapakah anak-anak Allah itu? Anak-anak Allah adalah dalam dunia kita adalah orang-orang yang percaya, baik umur anak-anak sampai dengan orang yang lanjut usianya. Dialah orang-orang yang ditebus Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang percaya, dan akhirnya mereka yang bertumbuh terus mengikut Tuhan setiap hari. Itulah dari gambaran anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Dan Roma 18 ketika pertama kali Roma ini dibacakan ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat yang keluar dari hati dan mulut, bahkan dalam seluruh kehidupan Paulus sendiri, adalah kalimat yang nyata lahir dari kehidupan dan pergumulannya. Sebagai seorang yang pernah dipenjarakan, seorang yang kelaparan, seorang yang pernah mengalami dianiaya, bahkan kelaparan, bahkan untuk minum sulit sekali. Sehingga kalau saudara melihat kehidupan Paulus, betapa menderitanya dia. Karena itu betullah ia menderita fisik maupun mental secara luar biasa. Dan itulah Paulus menasihatkan jemaat di Roma. Dalam hal itu Paulus berkata bahwa sungguh kemuliaan Allah tidak dapat dibandingkan dengan segala yang dialami orang percaya. Walaupun orang percaya menderita yang cukup banyak, tapi penderitaan mereka sungguh-sungguh tidak banyak bisa dibandingkan dengan kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Joni Eareckson Tada mengalami kelumpuhan lebih selama 50 tahun. Dan dia merasa sama dengan Paulus tadi, tetapi tidak ada bandingnya. Joni Eareckson Tada berkata, hal yang pertama yang aku ingat ketika orang bertanya soal penderitaan, Joni Eareckson Tada menjawab, bagi saya penyembuhan fisik yang saya alami adalah masalah besar. Dan itu saja benar-benar menunjukkan kuasa Tuhan.
Tetapi bagi Tuhan, jiwa saya adalah masalah jauh lebih besar. Dan itulah yang saya pegang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ayat 19. Dan tetapi di dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari segala perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang ditekankan oleh Paulus. Kemuliaan anak-anak Allah sungguh luar biasa. Sekarang kita masih hidup di dunia, di alam, di mana kita masih banyak hal terjadi. Dan semuanya itu kita tahu, dunia yang berdosa membuat suatu penderitaan yang luar biasa. Paulus menyatakan dengan satu keyakinan teguh, keyakinan yang pasti bahwa setiap penderitaan, dan itu tidak tahu penderitaan karena apapun, itu bisa sekarang selesai, nanti terjadi lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi yang tidak terbandingkan dengan kemuliaan Allah. Keindahan yang luar biasa akan bisa kita lihat bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya kemuliaan anak-anak Allah. Karena itu sekarang kita datang kepada Allah, kepada Dia yang empunya segala sesuatu dengan penuh air mata dan kepedihan. Tetapi dibandingkan dengan tangan Tuhan Yesus yang menyekam mata kita, betapa indahnya, betapa tidak terbandingkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah seorang penulis lagu berkata, "So you would come." Dia berkata, tiada yang kamu lakukan, tiada yang bisa membuatmu lebih mengasihimu. Dan tiada hal yang telah kamu lakukan yang bisa membuatnya menutup pintu untukmu. Tidak akan mungkin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah yang menjadikan saudara dan saya anak-anak Allah telah masuk ke dalam satu penyataan tersendiri di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Saya akan membaca. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi, apakah yang harus kita katakan? Jika Tuhan sudah berkata demikian, apalagi semua sungguh-sungguh yang harus kita hadapi adalah tidak sebanding, tidak, dan tidak. Kita memang menderita di dalam dunia, kita memang mengalami penderitaan yang hebat, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih Allah yang telah membuat kita menjadi anak-anak Allah. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal penting yang harus diingat. Kemuliaan hidup anak-anak Allah yang harus dijaga. 1, yang pertama,
keluhan dari seluruh makhluk. Kalau kita membaca ayat ini, kita akan mengerti bahwa semua makhluk, tidak hanya kita, semuanya mengalami keluhan, mengalami penderitaan. Dalam Roma 8 ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah realita. Realita bahwa seluruh makhluk mengalami penderitaan karena dikutuk oleh dosa. Segala sesuatu yang dikutuk oleh dosa menghasilkan penderitaan. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan onak duri yang dihasilkan bagi kamu. Saudara-saudara, binatang, manusia, dan semuanya sangat menderita. Memang kita tahu ada tanah yang bagus. Sekarang kita datang, lihat bagus sekali. Tetapi seluruh dunia tidak ada tanah yang menghasilkan sesuatu yang tidak ada kutuk. Semuanya dikutuk Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bekerja dengan baik. Semak dan duri, onak tiba-tiba muncul. Kita bekerja, tiba-tiba di sana hasilnya tidak ada. Kita bekerja, orang lain yang ambil, dan masih banyak lagi. Karena itulah jadi sebetapa besar mulianya saat kita menjadi anak-anak Allah. Segala keluhan yang rasa tidak menyenangkan, bahkan semua yang melekat ke dalam hidup kita saat ini akan lenyap digantikan keadaan yang kekal dan mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah berkata dengan teman saya ketika kami sedang berbincang-bincang, teman saya membuka HP-nya dan menunjukkan ke saya, tuh lihat, kita akan luar biasa nanti di dalam Tuhan. Tapi saya katakan, itu hanya gambaran. Saya tidak percaya kalau gambaran itu masih dibandingkan keadaan sesungguhnya di dalam Tuhan, luar biasa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran itu hanya cocok, hanya sesuai dengan keadaan di dunia. Tetapi yang dimaksud dengan Tuhan, ketika anak-anak Allah dipermuliakan, kita lebih daripada gambaran. Yang kedua, keluhan dari orang percaya, keluhan dari anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Walaupun di dalam tubuh kita, walaupun dalam hidup kita memiliki Roh Kudus dengan segala berkat karunia untuk kita selama kita di dunia, baik untuk kehidupan pribadi, pelayanan, rumah tangga atau apa, Roh Kudus selalu mendampingi kita dan siap menolong kita. Tetapi orang percaya yang hidup di dalam dunia berdosa, menyedihkan, mereka masih mengalami ketidaksempurnaan, rasa sakit, dan seterusnya. Saya akan bacakan satu ayat yang menolong kita. Sebab selama kita
2 Korintus 5 ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ditelannya oleh hidup. Jadi ada hal yang masih ada di dalam diri kita, pergumulan-pergumulan, bahkan di dalam kenyataan itu mengeluh juga merindukan penebusan sepenuhnya. Tetapi selama di dunia tidak akan bisa. Selama hidup di dunia kita menjalani segala tantangan, maka orang yang percaya harus di dalam dunia tidak bisa mengalami kemuliaan anak-anak Allah. Nanti kita bersama-sama, saudara dan saya, seluruh jemaat tidak bisa, tapi kita nanti, kapan itu? Nanti ketika kita sudah siap, kita akan memperoleh satu pengangkatan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan sebagai tantangan hidup orang-orang atau anak-anak Tuhan karena imannya kepada Tuhan. Ia menderita secara luar biasa, itu sebagai tantangan. Tetapi selama kehidupan terus berlangsung, kita akan terus mengalami itu. Izinkan saya sedikit mengutip dari buku yang saya baca, Bersyukur dan Menggugah Diri, dikarang oleh Pak Yakub Utama. Dia menuliskan hidup ini seolah-olah sebagai kebetulan-kebetulan, tetapi bagi saya itulah providentia Dei, itulah penyelenggara Allah. Saya terus membaca buku ini, tidak gampang. Berkali-kali Pak Yakub Utama menuliskan keluhannya. Keluhan. Semua hal diungkapkan secara pribadi. Seharusnya lewat sini, tapi belok dulu oleh karena keadaan. Tapi akhirnya dia berkata, semuanya tidak kebetulan. Saya harus berjuang di dalam dirinya untuk bisa keluar, sehingga ia keluar sebagai manusia yang matang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip itulah yang terjadi dengan kita pun demikian. Ada yang kita terus dipimpin lurus, tapi ada yang belok, ada yang nanti dulu, memutar dulu, dan semua macam-macam keadaannya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu bukan kebetulan. Itu bukti dari penyelenggara-penyelenggara ilahi di dalam hidup kita. Ada orang yang ingin sekolah sudah siap hari ini, ada biayanya. Tapi begitu melangkah, tiba-tiba ada masalah, ada hal banyak. Tapi prinsipnya kita harus menyadari semua itu karena penyelenggara ilahi. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga, dengarkanlah doa dari Roh Kudus sendiri. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saudara-saudara, doa adalah
hal yang esensi sekali dalam kehidupan orang yang percaya. Tidak ada yang lain doa. Tetapi kita tahu dan kita menyadari doa merupakan keadaan diri kita sesungguhnya. Kita tidak mungkin berdoa, ya panjang lebar, setelah itu kita tutup dengan amin. Tidak. Doa ada semacam monitor dari Roh Kudus yang tinggal hidup di dalam hati kita. Karena itu, kita selalu terhubung dengan satu hal, yaitu Roh Kudus yang meneliti apakah yang kita ucapkan, apakah yang kita lakukan di dalam hati kita untuk doa itu. Sungguh-sungguh merupakan yang paling esensi dari diri kita. Tapi kalau sudah tidak tahu mau buat apa lagi, itu baru kita lihat. Sewaktu-waktu kita berdoa begitu berat. Setiap kali kita berdoa, kita tidak tahu doa yang bagaimana kita. Karena begitu banyak kesusahan, begitu banyak keluhan, begitu banyak tentang tantangan yang kita hadapi. Kita langsung berkata, ya, saya sudah tidak tahu mau buat apa. Seorang ibu yang pernah saya pernah berbicara dengan ibu itu. Kenapa ibu? Saya sudah tidak tahu aku harus ngomong apa. Karena masalah ini begitu rumit. Dia hanya berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Hanya begitu terus menerus. Sampai dia mengatakan, kalau doa ini bukan doa, biarlah aku selesai. Karena itu Roh Kudus yang ada di hati kita terus mendoakan kita. Saat Allah ada dalam tengah-tengah kita, melihat, menyaksikan kita masing-masing menghadapi segala pergumulan yang ada. Doa pagi, doa malam di dalam keluarga kita. Kadang-kadang lewat begitu saja. Tetapi doa yang esensi, yang bersama dengan kita, Roh Kudus selalu meneliti dengan kita, mengatakan itu kepada Tuhan. Apakah yang kita doakan merupakan doa yang lahir dari hati kita. Tetapi Roh Kudus membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, dan setiap ungkapan kata keluhan dan yang lahir juga dari maksud Allah. Itulah yang digumulkan, itulah yang dikagumi oleh kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah menjelaskan kepada kami, walaupun kami belum bisa menerima lebih dalam lagi. Karena kami masih banyak hal yang belum bisa kami ungkapkan. Tapi Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami. Penjelasan firman-Mu yang hamba lakukan terbatas, sama sekali terbatas, tapi Engkau justru melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami katakan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kepadamu untuk diri kami masing-masing. Tuhan kiranya berbelas kasihan, menjelaskan kepada kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Let them praise
Praise the name of the Lord, for his name alone is exalted. His splendor is above the heavens and the earth. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will say, how great is our God! Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Kristus. Mohon perhatian sejenak untuk warta jemaat kita sepekan mendatang. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yonatan Subur yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian hari ini. Dan juga seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian untuk melayani Tuhan dalam kebaktian minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap layanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Gembala Rohaniawan, Majelis Jemaat dan seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Raja Wali mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 kepada Sinode Gereja Isa Al-Masih yang jatuh tepat pada tanggal 21 Juli. Kiranya Roh Kudus senantiasa memimpin dan menyertai perjalanan Sinode Gereja Isa Al-Masih ke depan. Diingatkan kepada seluruh jemaat untuk mempersiapkan diri dalam menyambut bulan Agustus sebagai bulan wanita dengan mengikuti kebaktian perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada minggu yang akan datang. Jemaat juga diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan persepuluhan bagi Tuhan
dapat dipersiapkan melalui transfer atau diserahkan pada saat ke gereja. Jemaat yang telah mendukung pelayanan diakonia sebagai sahabat diakonia tahun ajaran baru juga dapat mempersiapkan dana bantuan beasiswa untuk bulan Agustus 2021. Dana dapat dikirim ke nomor rekening sahabat diakonia yang tertera pada layar kaca jemaat. Mohon dicantumkan keterangan sahabat diakonia. Kebaktian gabungan dalam rangka kenaikan kelas dilaksanakan pada hari ini pukul 10. Kebaktian diadakan secara online melalui YouTube KAA Giar. Kiranya setiap orang tua dapat mengajak dan mengingatkan anak-anak untuk bergabung dalam kebaktian tersebut. Seksi KAA juga membuka kesempatan bagi jemaat Gereja Isa Masih Raja Wali yang rindu untuk mendukung dan bergabung dalam pelayanan anak. Adapun syarat pelayanan dapat diperhatikan dalam warta e-book yang diberikan dalam grup WhatsApp. Bagi jemaat yang rindu melayani dapat menghubungi Saudara Anna atau Saudara Aling. Pak Sutri Giar yang berulang tahun pernikahan di bulan Juli dapat mempersiapkan diri untuk hadir dalam doa syukur pada hari ini pukul 7 malam. Doa diadakan melalui Zoom meeting. Sekian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami Gereja Isa Masih Jemaat Raja Wali mengucapkan selamat ulang tahun Sinode Gereja Isa Masih yang ke-75. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Kami selalu berdoa agar sinode kita yang kita cintai, Sinode Gereja Isa Masih, tetap senantiasa bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberi persembahan disediakan amplop. Silakan saudara memberi persembahan. Dan untuk itu kita berdoa dan kita menyerahkan doa persembahan kita maupun doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu karena melalui tayangan yang kami memperhatikan anak-anak kami. Kami juga mengucap syukur bahwa mereka sedari kecil menyadari bahwa pimpinan dan jamaah Tuhan selalu ada di usia mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyadari sebagai orang tua dan sebagai gereja, ketika kami membesarkan anak-anak kami selalu berdoa kepada Tuhan supaya Engkau sendiri yang mencapai anak-anak di usia-usia yang masih membutuhkan pimpinan Tuhan dan usia yang masih membutuhkan orang tua, guru, dan semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang ada. Tuhan, kiranya Engkau menerima bahwa persembahan itu merupakan ucapan syukur yang terdalam dari kami. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi sinode kami. Kami mengucap syukur pada hari ini, MPH, MD, Majelis Jemaat, juga Gia, Pringgading, dan keluarga pendiri merasa bersyukur kepadamu. Mereka telah memberikan apa yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu jiwa-jiwa, yaitu apa yang harus dikorbankan ketika mereka mengasihi Tuhan. Mereka mengorbankan apa yang harus dikorbankan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, biarlah di dalam kurban-kurban yang harum di hadapan-Mu, mereka memuji Engkau. Terima kasih.
Kami juga berdoa untuk para orang tua, para keluarga di jemaat kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang memimpin mereka. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang terkena COVID, yang belum sembuh. Tuhan, kiranya Engkau menolong. Terima kasih ya Tuhan, bangsa dan negara kami. Terus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bimbingan-Mu, hikmat-Mu, pertolongan-Mu ada di bangsa dan negara kami, supaya makin hari makin kelihatan penyelesaian dari masalah-masalah COVID ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan seluruhnya kepada tangan Tuhan, dan biarlah tangan Tuhan berkenan memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini turun ke atasmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.